Siapa sih yang nggak kenal Coca-Cola? Minuman manis yang berkarbonasi, warnanya khas banget, dan hampir semua restoran cepat saji pasti ada. Mau makan burger, ayam, atau kentang goreng. Yang ujung-ujungnya ditemenin Coke juga. Nggak cuma di resto besar, di warung, kedai, sampai toko kelontong pinggir jalan juga banyak yang jual. Pokoknya Coca-Cola tuh udah kayak minuman sejuta umat kan? Nah, tapi kalian pernah nggak kepikiran? Sebenarnya gimana sih awalnya minuman ini diciptakan? Yuk, mari kita bahas. Asal-usul Coca-Cola. Jadi ceritanya, Coca-Cola itu diciptain pada tanggal 8 Mei 1886 di Atlanta, Georgia, Amerika Serikat. Penciptanya seorang apoteker bernama Dr. John Pemberton. Awalnya dia bukan mau bikin minuman ringan kayak sekarang, tapi malah obat tonik buat ngilangin sakit kepala. Lucunya lagi, formula awalnya tuh mengandung ekstrak daun koka, ya tanaman yang ada kandungan kokainnya, tapi dikit banget waktu itu. Plus ekstrak kacang kola yang jadi sumber kafein alami, dari situlah nama Coca-Cola muncul. Awalnya Coca-Cola emang beneran pakai daun koka, bahan dasar kokain. Tapi seiring waktu, kandungan kokainnya mulai dihapus pelan-pelan. Sekitar tahun 1903, mereka udah nggak pakai daun koka segar lagi, tapi cuma daun sisa yang sudah diekstrak, jadi cuma tinggal jejak kecil banget dari kokainnya. Lalu di tahun 1929, resepnya sudah disempurnakan total. Nggak ada lagi unsur kokain sama sekali. Kenapa diubah? Karena semakin banyak orang sadar kalau kokain itu berbahaya dan bikin ketagihan. Plus pemerintah juga mulai turun tangan lewat aturan kayak Pure Food and Drug Act tahun 1906. Waktu pertama kali dijual ke pasar, Coca-Cola tuh langsung booming. Bayangin aja, minuman bersoda dengan rasa manis yang nyegerin banget, apalagi diminum pas cuaca panas di Atlanta. Siapa yang bisa nolak? Orang-orang mulai penasaran, pada datang ke apotek tempat minuman ini pertama kali dijual. Lama-lama, dari yang cuma beberapa gelas sehari, jadi ratusan gelas laku tiap harinya. Kejayaan Coca-Cola. Awalnya waktu masih dipegang sama si penciptanya John Pemberton, Coca-Cola tuh belum terkenal banget. Dijualnya cuma di satu apotek Atlanta, dan ya, palingan cuma jadi minuman penasaran buat orang-orang sekitar, tapi semuanya berubah waktu Pemberton menjual sisa kepemilikannya di Coca-Cola kepada Asa Griggs Candler. Orang ini bukan cuma apoteker, tapi juga pengusaha jenius. Dia tahu gimana caranya bikin minuman biasa jadi tren nasional. Di tangan Candler, Coca-Cola mulai diiklankan besar-besaran. Mulai muncul di koran, kalender, papan iklan, bahkan kupon gratis pun dibagikan kemana-mana. Popularitasnya naik terus sampai akhirnya jadi obrolan hangat di mana-mana. Saking viralnya, versi jadul, kisah tentang minuman baru ini bahkan masuk ke surat kabar di Atlanta Journal. Dari situ, nama Coca-Cola mulai dikenal luas, bukan cuma di sekitaran kota aja, tapi pelan-pelan merambah ke seluruh Amerika. Coca-Cola di masa Perang Dunia. Coba bayangin deh, minuman yang awalnya cuma dibuat untuk ngilangin sakit kepala, malah berubah jadi ikon global yang ikut mewarnai sejarah dunia. Siapa sangka, resep sederhana dari seorang apoteker di Atlanta bisa sampai ke medan perang dan jadi bagian dari semangat jutaan orang. Waktu Perang Dunia II meledak, Coca-Cola sebenarnya sudah jadi minuman yang cukup dikenal di mana-mana. Dari Amerika sampai Eropa pokoknya. Jadi simbol gaya hidup modern saat itu. Mereka bahkan punya slogan yang cukup nyentrik di tahun 1942. Satu-satunya hal yang mirip dengan Coca-Cola adalah Coca-Cola itu sendiri. Mereka tuh kayak bilang, nggak ada yang bisa nyamain kita. Nah, di masa perang itu, Coca-Cola ternyata nggak diam aja. Mereka bikin langkah yang bisa dibilang nekat, tapi jenius. Robert Woodruff sebagai presiden The Coca-Cola Company, saat itu ngeluarin pernyataan yang terkenal banget. Dia berjanji bahwa setiap prajurit Amerika berhak mendapatkan sebotol Coca-Cola seharga 5 sen, dimanapun dia berada, berapapun biayanya bagi perusahaan. Dan mereka benar-benar nepatin janji itu. Waktu Jenderal Dwight D. Eisenhower yang kebetulan juga penggemar berat Coke, pengajuan permintaan ke perusahaan buat ngirim bahan dan alat. Coca-Cola langsung gerak cepat. Hasilnya, mereka bangun 10 pabrik pembotolan di luar negeri, plus ngirim 3 juta botol Coca-Cola isi ulang buat para tentara di garis depan. Buat banyak prajurit, segelas Coke di tengah panasnya perang tuh rasanya kayak seteguk rumah, seteguk ketenangan. Upaya ini membantu setiap prajurit Amerika memiliki hubungan dengan rumah. Nah, biar janji Robert Woodruff bisa terrealisasi, Coca-Cola nggak main-main. Mereka membentuk semacam pasukan khusus sendiri. Bukan tentara, tapi pegawai Coca-Cola yang dikirim langsung ke medan perang. Totalnya ada sekitar 150 orang, dan mereka disebut Technical Observers, atau pengamat teknis. Tugas mereka membangun dan mengoperasikan pabrik pembotolan portabel dekat garis depan selama Perang Dunia Kedua. Selain itu, tujuan mereka juga memastikan setiap prajurit Amerika bisa dapat Coca-Cola segar dimanapun mereka bertugas. Yang keren,
mereka dikasih seragam militer juga, jadi kelihatan kayak bagian dari pasukan beneran. Mereka dihormati dan jadi bagian dari kehidupan para tentara di garis depan. Walau mereka nggak angkat senjata, para prajurit memanggil mereka dengan julukan lucu, tapi penuh rasa hormat, Colonel Coca-Cola. Bagi para tentara, mereka ini kayak pahlawan kecil, pembawa semangat dan nostalgia dari rumah. Bayangin deh, di tengah suara ledakan dan debu perang, ada sebotol Coke dingin yang bisa bikin prajurit senyum sebentar dan ingat rumah. Kecil, tapi bermakna banget, dan hasil kerja mereka luar biasa banget. Selama Perang Dunia Kedua, diperkirakan ada 5 miliar botol Coca-Cola yang dikonsumsi oleh personel militer Amerika. Waktu Perang Dunia Kedua, banyak perusahaan kelimpungan gara-gara ada aturan penjatahan gula. Pemerintah Amerika Serikat waktu itu bikin kebijakan ketat banget tahun 1942 lewat Food Rationing Program. Intinya, biar stok makanan bisa dibagi rata selama perang. Bayangin aja, rakyat cuma boleh pakai sekitar 8 ons gula per minggu. Gimana coba nasib perusahaan minuman manis kayak Coca-Cola? Bahkan ada bisnis lain sampai gulung tikar karena nggak bisa produksi lagi. Tapi uniknya, Coca-Cola tetap dapat izin khusus langsung dari Presiden Roosevelt buat tetap menggunakan gula lebih dari yang telah ditentukan. Alasannya, biar bisa terus ngirimin Coke buat para tentara Amerika di medan perang. Coca-Cola sebagai simbol moral perang. Setelah pabrik-pabrik Coca-Cola berdiri di berbagai zona perang, bukan cuma botol minumannya yang menyebar, tapi juga semangat Amerika yang ikut terbawa. Coca-Cola waktu itu bukan cuma soda manis buat ngilangin haus, dia jadi semacam senjata rahasia buat ngangkat semangat para tentara. Satu botol Coca-Cola berarti rasa rumah, nostalgia, dan semangat juang. Di tengah tembakan dan kekacauan perang, ada satu benda kecil yang bikin mereka ingat masa damai di rumah, Coca-Cola. Coca-Cola waktu itu juga dijadikan alat propaganda lembut Amerika. Minuman ini mulai dianggap sebagai simbol gaya hidup dan kebanggaan Amerika. Setiap kali tentara minum Coca-Cola, mereka ngerasa sedang melindungi sesuatu yang lebih besar. Bukan cuma negaranya, tapi juga cara hidup yang mereka kenal. Perang Dunia Kedua ternyata jadi titik balik buat Coca-Cola. Bisa dibilang kerjasama antara para eksekutif Coca-Cola dan para kolonel Coca-Cola ini jadi salah satu langkah paling jenius di masa perang. Mereka nggak cuma mikirin bisnis, tapi juga mikirin gimana caranya bikin para tentara ngerasain sedikit rasa normal di tengah gempuran perang. Dan begitu perang selesai, pabrik-pabrik yang dibangun di luar negeri nggak ditutup. Dari sinilah nama Coca-Cola mulai menyebar ke seluruh dunia. Eropa, Asia, sampai Pasifik. Ini adalah langkah besar. Coca-Cola menjadi perusahaan minuman terbesar di dunia yang kita kenal sekarang. Gimana? Nggak nyangka kan? Minuman manis yang bisanya kita nikmatin saat lagi santai punya sejarah segitu dalamnya. Kalau kamu suka obrolan santai kayak gini, tapi penuh makna, jangan lupa tinggalin jejak dulu, like, komen, dan subscribe. Santai dulu, pikirin sebentar, dan terus lanjutin hidup. Sampai ketemu lagi di tangga berikutnya.